Apa jadinya jika nasib sebuah peradaban tidak ditentukan oleh pasukan perang, melainkan oleh seorang pelawak? Saat 10 pendeta paling cerdas dari Bizantium menantang kebenaran Islam, para ulama besar Baghdad justru terdiam ketakutan. Hanya satu orang yang berani maju, Abu Nawas. Tanpa kitab suci di tangan, ia hanya membawa sebuah ranting pohon. Inilah kisah debat paling legendaris yang membuktikan bahwa kecerdasan sejati tidak selalu datang dari hafalan, tapi dari hati nurani. Di istana yang megah di tengah kemegahan Baghdad yang dipenuhi aroma rempah dan kemenyaan, Khalifah Harun al-Rashid sedang mengadakan pertemuan rutin dengan para wazirnya. Suasana tenang dan khidmat, namun ketenangan itu seketika pecah saat seorang pengawal bergegas masuk dengan wajah cemas. "Amirul Mukminin, ada utusan dari Bizantium," serunya dengan napas tersengal. Kedatangan utusan dari kerajaan Bizantium bukanlah hal yang aneh, tapi cara mereka datang kali ini berbeda. Mereka tidak datang membawa persembahan atau surat persahabatan, melainkan tantangan yang terselubung dalam bentuk debat. Utusan itu, seorang pria tegap berambut pirang dan bermata biru, melangkah ke tengah ruangan dengan sikap arogan. Di belakangnya berdiri dua orang pengawal yang juga berpenampilan sama angkuhnya. "Salam, wahai Khalifah," ujar utusan itu dengan bahasa Arab yang fasih, namun beraksen kaku. "Hamba membawa pesan dari Yang Mulia Kaisar. Beliau dan para pendeta di negeri kami ingin menguji kebenaran yang kalian yakini. Mereka mempertanyakan keabsahan wahyu yang kalian terima dan mengklaim bahwa kebenaran ilahi hanya bisa datang melalui jalur yang diakui oleh gereja." Pernyataan itu sontak membuat para wazir dan ulama di dalam ruangan terkejut. Beberapa di antaranya tampak marah, menganggap tantangan itu sebagai penghinaan terang-terangan. Namun Harun al-Rashid tetap tenang. Ia menatap utusan itu dengan sorot mata tajam. "Wahyu adalah urusan hati, bukan urusan debat. Namun jika kaisar kalian menghendaki, kami akan menerima tantangan itu," jawabnya. Utusan itu tersenyum puas. Yang Mulia Kaisar akan sangat senang mendengarnya. Debat akan diadakan di Konstantinopel. Kami akan mempersiapkan 10 pendeta terbaik kami yang telah mengabdikan hidup mereka untuk mempelajari kitab suci dan teologi. Mereka akan membuktikan bahwa wahyu hanya diturunkan melalui jalur yang sah yang mereka yakini sebagai satu-satunya. Tantangan itu tidak hanya sekedar debat teologis, ini adalah pertarungan kehormatan, pertarungan akal, dan keyakinan antara dua peradaban besar. Khalifah Harun al-Rashid tahu bahwa kekalahan dalam debat ini bisa mengguncangkan kepercayaan rakyatnya. Ia memerintahkan para wazirnya untuk mencari ulama terbaik di seluruh Baghdad yang mampu menghadapi 10 pendeta itu. Namun tidak ada satupun ulama yang bersedia. Mereka semua merasa bahwa berdebat dengan orang-orang yang tidak memahami logika Al-Quran adalah hal yang sia-sia. Ada yang beralasan bahwa debat seperti ini adalah bid'ah, ada pula yang takut akan kekalahan dan menganggapnya sebagai hal yang sangat memalukan. "Bagaimana mungkin kita berdebat tentang wahyu dengan mereka yang tidak mengenalnya?" ujar salah satu ulama terpandang. Khalifah semakin frustrasi. Waktu terus berjalan dan para utusan Bizantium sudah menunggunya untuk memberikan nama wakilnya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia teringat pada seorang pria yang sering mengganggunya dengan lelucon dan teka-teki. Seorang pria yang dikenal bukan karena ilmunya, melainkan karena akal cerdiknya. Dia adalah Abu Nawas. "Panggil Abu Nawas," perintah Khalifah. Para wazirnya terkejut. "Amirul Mukminin, apakah engkau serius? Bukankah ia hanya seorang pelawak? Bagaimana ia bisa menghadapi 10 pendeta yang hebat?" tanya salah satu wazir dengan nada khawatir. "Kalian semua menolak karena takut kalah. Tetapi Abu Nawas tidak mengenal rasa takut. Ia tidak peduli dengan apa yang kalian sebut keilmuan, karena yang ia miliki adalah akal sehat dan hati nurani. Dan yang terpenting, ia bebas berpikir, tidak terkungkung oleh dogma-dogma yang membuat kalian semua mundur. Bawa ia kemari," utus Khalifah dengan tegas. Dan demikianlah, di tengah kekhawatiran para wazirnya, takdir Baghdad diletakkan di tangan seorang pelawak yang paling cerdik dan paling tak terduga.
Abu Nawas mendengar perintah khalifah. Para pengawal segera mencari Abu Nawas. Mereka menemukannya sedang duduk santai di warung kopi, dikelilingi oleh orang-orang yang tertawa terbahak-bahak mendengar leluconnya. Abu Nawas yang terkenal suka tidur larut malam dan bangun siang tampak malas-malasan saat pengawal mendekat. Ada apa ini? Apakah khalifah akan menghukumku karena kemarin aku menipu tukang roti? Tanyanya sambil menguap. Tidak Abu Nawas, khalifah memanggilmu untuk tugas yang sangat penting. Jawab salah satu pengawal dengan nada serius. Abu Nawas segera dibawa ke istana. Begitu sampai, ia melihat Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah yang tegang. Ia menyadari bahwa kali ini bukan urusan lelucon. Hamba datang Amirul Mukminin, ucapnya sambil membungkuk. Abu Nawas, aku memanggilmu untuk mewakili Baghdad dalam sebuah debat penting melawan 10 pendeta Bizantium, kata Khalifah tanpa basa-basi. Mereka menantang kita untuk membuktikan keabsahan wahyu kita, dan semua ulama menolak tantangan ini. Mendengar kata debat dan ulama, Abu Nawas segera tersenyum sinis. Maaf Amirul Mukminin, tapi hamba hanyalah seorang pelawak. Apa yang bisa hamba lakukan melawan 10 pendeta yang hebat? Bukankah itu seperti menugaskan seekor keledai untuk terbang? Khalifah tersenyum. Justru karena kau bukan seorang ulama, aku memilihmu. Mereka yang berilmu tinggi terkungkung oleh kitab dan dogma. Mereka takut kalah. Sementara kau, dengan kecerdasan dan akal sehatmu, bisa melihat kebenaran dari sudut pandang yang berbeda. Aku tidak butuh seseorang yang hanya bisa menghafal ayat. Aku butuh seseorang yang bisa membuat mereka berpikir. Abu Nawas terdiam sejenak menimbang-nimbang permintaan itu. Ia tahu bahwa ini adalah misi yang berbahaya. Jika ia kalah, tidak hanya nama baiknya yang tercoreng, tetapi juga kehormatan Islam dan khalifah. Tapi wahai Amirul Mukminin, hamba tidak tahu banyak tentang teologi. Hamba tidak pernah membaca kitab-kitab suci yang rumit. Ia beralasan lagi. Itulah kelebihanmu, seru Khalifah. Kau tidak perlu belajar teologi. Aku hanya memintamu untuk menggunakan akal sehatmu, kecerdasanmu, dan cara pandangmu yang unik. Jawablah mereka dengan logika yang sederhana yang dapat dimengerti oleh semua orang, bukan hanya oleh para ahli. Abu Nawas akhirnya mengangguk. Ia merasakan beban besar di pundaknya, namun ia juga melihat kesempatan untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak hanya milik mereka yang berilmu tinggi. Baiklah wahai Amirul Mukminin, hamba bersedia menerima tugas ini, jawabnya. Namun hamba punya satu syarat. Khalifah mengernyitkan dahi. Apa syaratmu? Hamba harus bebas menggunakan cara apapun untuk memenangkan debat. Entah itu dengan teka-teki, cerita, bahkan lelucon sekalipun. Hamba tidak ingin terikat oleh protokol debat yang kaku, pinta Abu Nawas. Khalifah tertawa. Ia tahu bahwa ini adalah Abu Nawas. Kau punya kebebasan penuh. Lakukan apapun yang kau anggap perlu. Aku percaya padamu, jawabnya. Dengan persetujuan itu, misi Abu Nawas pun dimulai. Misi untuk mempertahankan kehormatan agama dan peradaban, bukan dengan pedang atau pasukan, tetapi dengan akal dan kecerdasan. Sebuah misi yang menempatkan seorang pelawak melawan 10 ulama terhebat dari negeri seberang. Setelah menerima tugas dari Khalifah, Abu Nawas tidak langsung pergi ke perpustakaan istana. Ia tidak memanggil ulama-ulama untuk mengajarinya teologi atau membaca kitab-kitab suci yang tebal. Sikap ini membuat para wazir gelisah. Mereka melihat Abu Nawas menghabiskan waktu berhari-hari hanya dengan berjalan-jalan di pasar, mengobrol dengan pedagang, dan duduk di kedai kopi. Apakah ia tidak serius? Bisik salah satu wazir kepada yang lain. Bagaimana ia akan menghadapi 10 pendeta hebat jika ia hanya menghabiskan waktunya untuk bersantai? Namun Abu Nawas tahu persis apa yang ia lakukan. Baginya, wahyu bukanlah sekedar teori yang tertulis dalam kitab. Wahyu adalah kebenaran yang bisa dirasakan oleh semua orang, dari raja hingga pengemis. Ia ingin menemukan logika yang universal, yang melampaui batas-batas agama dan keyakinan. Ia pergi ke pasar ikan dan berbicara dengan seorang nelayan tua. "Paman," tanyanya, "dari mana datangnya rezeki yang membuatmu bisa menghidupi keluargamu?" Nelayan itu tersenyum. "Dari laut, Nak. Tapi laut ini digerakkan oleh angin yang datang dari langit. Dan langit itu kuasa Tuhan. Jadi rezeki ini datang dari Tuhan." Abu Nawas mengangguk. Ia tidak mengoreksi atau menceramahi nelayan itu. Ia hanya mencatat bahwa pemahaman tentang wahyu bisa sesederhana itu.
kebaikan yang datang dari alam. Kemudian ia pergi ke pasar rempah-rempah dan berbicara dengan seorang pedagang tua. "Bagaimana Anda tahu bahwa rempah-rempah ini berkhasiat?" tanyanya. "Ini pengetahuan turun-temurun, Nak. Tapi setiap kali seseorang yang sakit sembuh karena rempah ini, saya merasa itu adalah keajaiban kecil dari Tuhan." Di pasar, Abu Nawas juga memperhatikan bagaimana orang-orang berinteraksi. Ia melihat seorang ibu yang memarahi anaknya yang nakal, namun kemudian memeluknya dengan penuh kasih sayang. Ia melihat seorang tukang roti yang dengan jujur mengembalikan uang kembalian yang kelebihan. Ia melihat seorang pengemis yang tersenyum saat menerima sedekah. Wahyu tidak datang dalam bentuk kata-kata yang rumit, gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri. Wahyu adalah perbuatan kebaikan dan hati nurani yang terpancar dari setiap manusia. Wahyu adalah logika paling sederhana yang membuat kita merasa damai. Ia mengunjungi tukang pandai besi dan melihat bagaimana api dapat mengubah besi yang keras menjadi pedang yang tajam. Ia mengamati seorang petani yang menanam benih dan menunggu hujan turun dari langit. Abu Nawas menyadari bahwa keajaiban dan kebenaran ada di mana-mana, di setiap sudut kehidupan dan tidak hanya di dalam kitab-kitab suci. Ketika para wazir bertanya, apa yang ia persiapkan? Abu Nawas hanya menjawab, "Saya sedang belajar dari guru terbaik saya, kehidupan." Persiapan Abu Nawas bukanlah persiapan seorang ulama yang akan berdebat teologi, melainkan persiapan seorang filsuf yang ingin membuktikan bahwa kebenaran adalah universal dan dapat dirasakan oleh hati yang tulus. Ia tidak ingin mengalahkan para pendeta dengan hafalan, tetapi dengan logika yang tak terbantahkan, yang datang langsung dari pengamatannya terhadap dunia. Ia tahu bahwa ia harus membuat para pendeta melihat bahwa wahyu tidak hanya datang dari langit ke bumi, tetapi juga dari hati ke hati, dari perbuatan ke perbuatan. Inilah persiapan Abu Nawas. Ia mencari makna wahyu di tengah-tengah kehidupan, bukan di balik tumpukan buku-buku teologi. Ia ingin membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya berbicara kepada para nabi, tetapi juga kepada hati setiap manusia yang tulus. Dan inilah yang akan menjadi senjata terkuatnya. Perjalanan dari Baghdad menuju Konstantinopel adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Khalifah Harun al-Rashid tidak mengirim Abu Nawas sendirian. Ia mengutus rombongan yang terdiri dari beberapa pengawal, seorang juru tulis untuk mendokumentasikan debat, dan seorang pembawa pesan yang bertugas membawa berita kemenangan atau kekalahan kembali ke Baghdad secepat mungkin. Namun yang paling menarik adalah kehadiran rombongan para pendeta Bizantium yang juga sedang dalam perjalanan menuju Konstantinopel. Mereka telah lebih dulu tiba di Baghdad untuk memberikan tantangan, dan kini mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan Abu Nawas dan rombongannya berada di belakang mereka. Di salah satu persinggahan, kedua rombongan itu bertemu. Abu Nawas dengan pakaian sederhananya duduk di bawah pohon kurma sambil mengamati para pendeta yang berbaris rapi dengan jubah hitam yang megah dan wajah yang tampak serius. Seorang pendeta senior yang tampaknya memimpin rombongan itu menghampiri Abu Nawas. Ia tersenyum sinis. "Jadi Anda adalah utusan yang dikirim oleh Khalifah. Saya mendengar Anda bukan seorang ulama," ujarnya dalam bahasa Arab yang fasih. "Apakah ini berarti khalifah kalian telah kehabisan orang-orang bijak?" Abu Nawas menatap pendeta itu dan tersenyum. "Yang mulia, bijak atau tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh gelar, melainkan oleh akal sehatnya. Dan saya diutus bukan untuk memenangkan debat, melainkan untuk mencari kebenaran. Jika kebenaran ada di sisi Anda, maka saya akan menjadi orang pertama yang mengakui kekalahan." Jadi, bukankah air sungai yang mengalir ini juga merupakan wahyu dari Tuhan? Ia tidak berbicara, tidak menulis, namun ia memberi kehidupan kepada semua makhluk tanpa memandang ras atau keyakinan. Apakah wahyu Anda hanya berlaku untuk Anda, sementara wahyu Tuhan berlaku untuk semua? Para pendeta itu terdiam. Mereka tidak menyangka akan dihadapkan pada pertanyaan yang begitu sederhana, namun menusuk. Abu Nawas melanjutkan, "Wahyu sejati tidak perlu diperdebatkan. Ia mengalir seperti sungai ini, memberi manfaat bagi semua. Jika wahyu Anda harus diperdebatkan, mungkin ada sesuatu yang salah dengan wahyu itu sendiri." Para pendeta itu tampak terkejut dengan jawaban yang tidak terduga itu. Salah satu dari mereka yang lebih muda dan lebih bersemangat melangkah maju. "Kebenaran hanya ada pada wahyu yang sah yang diturunkan kepada para nabi kami,"
Kalian hanya memiliki kitab yang terdistorsi, serunya dengan nada menghina. Abu Nawas tidak terpancing. Ia justru menunjuk ke sebuah sungai yang mengalir di dekat mereka. Wahai yang mulia, bisakah Anda ceritakan kepada saya dari mana air sungai ini datang? Pendeta itu bingung. Tentu saja dari hulu, dari pegunungan. Lalu dari mana asalnya hujan yang mengisi pegunungan itu? Tanya Abu Nawas lagi. Dari awan-awan di langit, jawab pendeta itu dengan nada sedikit kesal. Dan siapa yang menciptakan awan-awan itu? Tanya Abu Nawas lagi. Bukankah itu adalah kuasa Tuhan? Setelah percakapan singkat itu, para pendeta itu pergi dengan wajah yang bingung dan cemas. Mereka menyadari bahwa lawan mereka bukanlah seorang ulama yang bisa mereka kalahkan dengan kutipan-kutipan dari kitab suci, melainkan seorang ahli logika yang menggunakan alam sebagai kitabnya. Perjalanan yang tadinya mereka anggap sebagai formalitas, kini terasa seperti jebakan dengan Abu Nawas sebagai labirinnya. Ia telah menantang mereka dengan cara yang paling tidak terduga, dan pertempuran akal budi telah bermula bahkan sebelum mereka tiba di Konstantinopel. Setibanya di Konstantinopel, Abu Nawas dan rombongannya disambut dengan dingin. Suasana di kota itu dipenuhi ketegangan. Sebuah panggung besar telah didirikan di aula megah istana di hadapan Kaisar Bizantium yang duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para menteri dan petinggi gereja. Saat pintu aula dibuka, 10 pendeta Bizantium masuk dengan hikmat. Mereka mengenakan jubah kebesaran masing-masing, membawa kitab suci tebal yang diikat dengan pita sutra. Mereka berbaris rapi di satu sisi panggung, seakan-akan membentuk barikade yang tak bisa ditembus. Wajah mereka menunjukkan keyakinan yang kuat, dan tatapan mereka seolah merendahkan siapapun yang berani meragukan iman mereka. Di sisi lain, Abu Nawas masuk sendirian. Ia tidak mengenakan jubah khusus atau membawa kitab. Ia hanya memakai pakaian sederhana yang bersih, dan di tangannya ia memegang sebuah ranting kecil yang dipungutnya di perjalanan. Langkahnya santai, bahkan terkesan tidak peduli, seolah-olah ia datang untuk menonton pertunjukan, bukan menjadi pelakunya. Kaisar Bizantium memberi isyarat agar debat dimulai. Seorang pendeta senior yang usianya paling tua di antara mereka melangkah maju. Ia adalah seorang pria berjanggut putih panjang dengan mata yang tajam dan suara yang dalam. Ia memaparkan argumentasi pembuka yang rumit tentang otoritas gereja dan teks suci mereka. Wahyu, wahai tuan-tuan, adalah kata-kata Tuhan yang diucapkan kepada nabi-nabi terpilih dan dituliskan dengan suci dalam kitab kami, katanya dengan lantang. Kebenaran hanya dapat ditemukan dalam teks-teks ini, yang dijaga dan dilindungi gereja selama berabad-abad. Wahyu adalah sebuah otoritas, dan otoritas itu hanya dimiliki oleh mereka yang ditunjuk oleh Tuhan. Oleh karena itu, semua ajaran di luar jalur ini adalah palsu dan menyesatkan. Ia melanjutkan dengan mengutip ayat-ayat dari kitab suci mereka, menjelaskan bagaimana setiap kata adalah bukti dari kebenaran yang tak terhancurkan. Ia berbicara tentang dogma, tradisi, dan hierarki gereja sebagai perantara tunggal antara manusia dan Tuhan. Tujuannya adalah membangun tembok yang tak tertembus yang mengisolasi wahyu dari akal sehat dan pengalaman manusia biasa. Setelah pendeta itu selesai, suasana hening. Semua mata beralih ke Abu Nawas menunggu tanggapannya. Beberapa di antara mereka menduga Abu Nawas akan gemetar dan mengakui kekalahan. Para pendeta lainnya tersenyum penuh kemenangan, yakin bahwa argumen mereka tidak dapat dibantah. Namun Abu Nawas tidak gemetar. Ia hanya maju selangkah dengan senyum santai di wajahnya. Ia tidak langsung menjawab argumen pendeta itu. Sebaliknya ia memegang ranting kecil di tangannya, memutarnya perlahan. Wahai yang mulia Kaisar dan para pendeta yang terhormat, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan sederhana kepada 10 pendeta ini. Pertanyaan saya bukan tentang kitab atau dogma, melainkan tentang pengalaman pribadi. Permintaan itu membuat hadirin bingung. Bukannya berdebat tentang kitab, Abu Nawas malah meminta hal lain. Kaisar mengangguk, memberi izin. Abu Nawas menatap ke arah 10 pendeta itu satu persatu dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan senjata Abu Nawas bukanlah teks, melainkan pertanyaan yang tak terduga. Abu Nawas melangkah lebih dekat ke tengah panggung. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya.
Ia tidak langsung membalas argumen rumit yang disampaikan pendeta senior. Sebaliknya, ia menatap ke pendeta itu satu persatu seolah sedang membaca pikiran mereka. Di tangan kanannya, ia memutar-mutar ranting kecil yang ia pegang. "Wahai para pendeta yang terhormat," mulainya dengan suara tenang, "Anda sekalian telah menjelaskan dengan sangat rinci tentang apa itu wahyu. Anda berbicara tentang teks, tradisi, dan otoritas. Namun saya memiliki satu pertanyaan yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kalian semua. Pertanyaan ini bukanlah tentang teori, melainkan tentang pengalaman." Abu Nawas mengalihkan pandangannya ke pendeta yang paling muda. "Wahai Tuan," ia berkata, "apakah Anda pernah menerima wahyu secara pribadi? Tidak dari buku, bukan dari ajaran, melainkan dari hati Anda sendiri." Pendeta muda itu tampak bingung dan sedikit tersinggung. Wahyu tidak datang seperti itu. Wahyu datang melalui teks suci, melalui perantara yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Jawabnya sedikit meninggikan suara. Abu Nawas hanya mengangguk pelan seolah sudah menduga jawaban itu. Ia beralih ke pendeta berikutnya, yang lebih tua dan bijaksana. "Tuan, izinkan saya bertanya. Bagaimana rasanya menerima wahyu? Apakah itu seperti melihat sebuah cahaya terang? Mendengar suara yang berbisik?" Pertanyaan itu membuat para pendeta saling pandang dengan cemas. Mereka semua adalah ahli teologi yang telah menghabiskan hidup untuk mempelajari teks, namun mereka tidak pernah benar-benar memikirkan tentang pengalaman pribadi dari wahyu itu sendiri. Bagi mereka, wahyu adalah sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang harus dihafal dan ditaati, bukan sesuatu yang harus dirasakan. Seorang pendeta lain yang lebih berani mencoba menjawab. "Itu adalah pertanyaan yang tidak relevan. Wahyu bukanlah pengalaman, melainkan kebenaran yang diturunkan kepada para nabi. Kami adalah penjaga kebenaran itu, bukan penerimanya secara langsung." Abu Nawas menggelengkan kepalanya pelan. Apakah sebuah kebenaran hanya bisa diterima jika datang dari orang lain? Tidakkah Tuhan memberikan setiap manusia hati nurani untuk membedakan yang benar dan salah? Jika wahyu hanyalah tulisan, mengapa ribuan orang merasa damai saat melihat mentari terbit atau saat membantu sesama? Bukankah itu juga sebuah wahyu dari Tuhan yang tidak tertulis? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti teka-teki yang menusuk logika para pendeta. Mereka telah membangun argumentasi yang sangat kuat berdasarkan teks dan tradisi, tetapi Abu Nawas menghancurkannya hanya dengan satu pertanyaan sederhana tentang pengalaman pribadi. Ia memaksa mereka untuk melihat bahwa wahyu tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari dalam diri. "Wahai para tuan-tuan," lanjut Abu Nawas, suaranya kini terdengar lebih tegas. "Jika kalian tidak bisa menceritakan bagaimana rasanya menerima wahyu, bagaimana kalian bisa mengklaim bahwa kalian adalah satu-satunya penjaga kebenaran? Wahyu sejati adalah seperti cinta. Ia tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Jika kalian hanya memiliki kata-kata tanpa perasaan, maka wahyu kalian hanyalah sebuah dogma, bukan sebuah kebenaran yang hidup." Para pendeta itu terdiam, tidak mampu memberikan jawaban yang meyakinkan. Mereka telah diserang di titik terlemah mereka, pengalaman pribadi. Dan dengan satu teka-teki, Abu Nawas berhasil membuat mereka terlihat seperti penghafal teks yang kehilangan kontak dengan makna sebenarnya dari apa yang mereka yakini. Babak pertama pertempuran akal budi ini telah dimenangkan oleh Abu Nawas. Setelah berhasil membuat para pendeta terdiam dengan pertanyaan tentang pengalaman pribadi, Abu Nawas tidak memberi mereka waktu untuk memulihkan diri. Ia melanjutkan serangan logikanya, kali ini dengan pertanyaan yang lebih dalam tentang sifat kebenaran itu sendiri. Ia menunjuk ke arah kerumunan yang menyaksikan, yang terdiri dari rakyat jelata, pedagang, dan bangsawan. "Wahai tuan-tuan pendeta," ia memulai, suaranya kini penuh otoritas. "Anda sekalian mengklaim bahwa wahyu adalah kebenaran yang hanya bisa datang melalui jalur yang Anda wakili. Tetapi, jika wahyu adalah kebenaran, mengapa kebenaran itu tidak bisa dirasakan oleh semua orang?" Seorang pendeta lain yang tampak lebih intelektual mencoba menjawab. "Wahyu adalah kebenaran yang tersembunyi. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang cukup untuk melihatnya. Itu sebabnya kami para pendeta ada untuk membimbing mereka." Abu Nawas tersenyum seolah jawaban itu apa yang ia harapkan. "Jadi Anda mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Adil dan Maha Penyayang memilih untuk menyembunyikan kebenarannya dari sebagian besar umat manusia. Apakah Tuhan hanya mencintai mereka yang lahir dalam keyakinan tertentu,
Apakah Tuhan tidak adil? Pertanyaan ini membuat kerumunan mulai berbisik-bisik. Logika Abu Nawas yang sederhana namun mendalam mulai mempengaruhi mereka. Ia menantang gagasan bahwa Tuhan adalah entitas yang diskriminatif, yang hanya berbicara kepada segelintir orang. Jika kebenaran wahyu Anda adalah sesuatu yang eksklusif, yang hanya bisa dimengerti oleh segelintir orang terpilih, maka itu bukanlah kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati itu universal. Ia sama bagi semua orang, terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka. Sama seperti sinar matahari yang menyinari semua, baik itu raja maupun pengemis. Sama seperti air yang menghilangkan dahaga semua, baik itu orang yang beriman maupun yang tidak. Ia kemudian menceritakan sebuah analogi. Bayangkan ada seorang ibu yang memiliki 10 anak. Apakah ibu itu akan memberikan makanan hanya kepada 2 anak yang paling pintar, sementara 8 anak lainnya dibiarkan kelaparan? Tentu tidak. Seorang ibu yang baik akan memastikan semua anaknya mendapat makanan. Jadi, mengapa kita berpikir bahwa Tuhan yang Maha Kasih-Nya jauh melebihi kasih seorang ibu akan menyembunyikan wahyunya dari sebagian besar umat manusia? Analogi itu menghantam para pendeta dengan telak. Mereka tidak bisa membantah logika yang begitu sederhana dan kuat. Mereka telah terbiasa berpikir dalam kerangka dogma dan hierarki, tetapi Abu Nawas memaksa mereka untuk berpikir dalam kerangka akal sehat dan hati nurani. Ia meruntuhkan tembok yang mereka bangun di sekeliling wahyu. Kaisar Bizantium sendiri tampak terkesan. Ia menatap Abu Nawas dengan mata penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa orang di hadapannya bukanlah seorang pelawak, tetapi seorang filsuf yang cerdas. Abu Nawas telah berhasil memperbaharui seluruh debat ini. Ini bukan lagi tentang siapa yang memiliki kitab terbaik, tetapi tentang siapa yang memiliki pemahaman yang paling logis dan universal tentang Tuhan dan kebenarannya. Debat pun berhenti sejenak. Para pendeta memandang satu sama lain, wajah mereka menunjukkan kebingungan dan kekalahan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan lawan yang cerdas, tetapi juga dengan lawan yang menggunakan senjata yang paling tidak terduga, yaitu logika sederhana yang berakar pada kasih sayang dan keadilan. Abu Nawas telah memenangkan putaran kedua, dan ia melakukannya dengan pertanyaan yang begitu mendalam sehingga membuat mereka mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Setelah berhasil menggoyahkan keyakinan para pendeta, Abu Nawas tidak membiarkan mereka beristirahat. Ia melanjutkan debat dengan tantangan yang lebih visual dan puitis. Ia menunjuk ke jendela aula yang besar, di mana sinar matahari siang masuk dengan terang menyinari seluruh ruangan. "Wahai para pendeta yang terhormat," mulainya. "Kalian berbicara tentang wahyu sebagai cahaya ilahi, cahaya yang memandu jalan yang mencerahkan hati. Kalian mengklaim memiliki cahaya ini di dalam kitab-kitab kalian dan di dalam gereja kalian. Tapi izinkan saya bertanya, apakah kalian bisa membedakan cahaya ilahi dari cahaya fisik yang masuk melalui jendela ini?" Para pendeta itu saling berbisik bingung dengan pertanyaan yang aneh. Salah satu dari mereka yang paling tua melangkah maju dengan hati-hati. "Tentu saja yang mulia, cahaya ini adalah ciptaan Tuhan, tetapi cahaya wahyu adalah sesuatu yang lain. Itu adalah cahaya spiritual, bukan cahaya fisik." Abu Nawas tersenyum. "Jika demikian, coba bedakanlah untuk saya. Berdirilah di bawah sinar matahari ini dan tunjukkan kepada saya mana yang merupakan cahaya wahyu dan mana yang merupakan cahaya fisik. Bisakah Anda melihatnya dengan mata telanjang?" Tentu saja, para pendeta itu tidak bisa. Mereka hanya bisa melihat sinar matahari yang sama dengan yang dilihat semua orang. Ada kekhawatiran yang tampak jelas di wajah mereka. Mereka sadar bahwa Abu Nawas sedang menantang mereka untuk membuktikan klaim mereka dengan sesuatu yang nyata, bukan hanya dengan kata-kata. "Tidakkah aneh?" lanjut Abu Nawas. Suaranya tenang namun menusuk. "Bahwa Anda mengklaim memiliki cahaya ilahi, tetapi Anda tidak bisa membedakannya dari cahaya fisik. Ini seperti seseorang yang mengklaim memiliki emas, tetapi tidak bisa membedakannya dari kuningan. Cahaya sejati dari wahyu tidak bisa disembunyikan. Ia harus terpancar melalui perbuatan, melalui moralitas, dan melalui kebaikan. Jika wahyu Anda tidak tercermin dalam tindakan Anda, maka wahyu itu hanyalah sebuah kata kosong." Abu Nawas melangkah ke samping, membiarkan sinar matahari jatuh tepat di wajahnya. "Lihatlah, wahai tuan-tuan. Cahaya ini tidak memilih siapa yang akan menyinarinya. Ia menerangi semua, baik yang beriman maupun yang tidak.
Ia memberi kehidupan pada tanaman, ia mengeringkan pakaian, dan ia menghangatkan bumi. Bukankah ini adalah wahyu sejati dari Tuhan? Wahyu yang bermanfaat bagi semua orang, tanpa memandang ras atau keyakinan mereka. Ia melanjutkan, wahyu adalah kebaikan yang ada di dalam hati setiap manusia. Wahyu adalah keadilan yang membuat kita tidak mencuri. Wahyu adalah kasih sayang yang membuat kita membantu orang yang kesulitan. Jika Anda ingin melihat wahyu, jangan lihat ke langit atau ke dalam buku. Lihatlah ke dalam hati manusia. Lihatlah bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Disitulah wahyu yang sejati. Kaisar Bizantium mengangguk pelan setuju dengan setiap kata yang diucapkan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil mengubah perdebatan teologis menjadi perdebatan moralitas dan etika. Ia telah memindahkan fokus dari dogma ke perbuatan, dari keyakinan yang abstrak ke kebenaran yang nyata. Para pendeta itu merasa semakin terpojok. Mereka tidak bisa membantah logika Abu Nawas yang begitu sederhana dan kuat. Mereka telah menghabiskan hidup untuk mempelajari teks, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memikirkan implikasi dari teks-teks itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan satu tantangan, Abu Nawas berhasil. Setelah membuat para pendeta terdiam dengan tantangan yang tak terduga, Abu Nawas tidak langsung melangkah mundur. Ia merasakan momentum dan memutuskan untuk melanjutkan serangannya dengan cara yang paling efektif. Sebuah kisah sederhana yang menyentuh hati. Ia melihat sekeliling, menatap wajah-wajah para hadirin, dan memulai ceritanya dengan suara yang lembut. Wahai yang mulia Kaisar dan para pendeta yang terhormat, mulainya. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Nama wanita ini adalah Hawa, dan ia tidak tahu cara membaca atau menulis. Setiap hari ia membuat kue yang lezat dan menjualnya di pasar. Kue-kuenya sangat disukai, bukan hanya karena rasanya, tetapi karena wanita ini selalu jujur. Ia tidak pernah menimbang kurang, tidak pernah menipu pelanggannya, dan selalu memberi senyum tulus kepada setiap orang, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Suatu hari, para hadirin mendengarkan dengan saksama. Kisah ini jauh berbeda dari debat teologis yang rumit. Ini adalah kisah tentang kehidupan sehari-hari yang dapat dimengerti oleh semua orang. Suatu hari, seorang pembeli datang dan memberikan uang yang lebih dari harga kue. Wanita tua itu menyadarinya, dan ia segera memanggil pembeli itu kembali untuk mengembalikan uangnya. Pembeli itu terkejut. "Mengapa Anda mengembalikan uang ini, Ibu? Anda bisa saja menyimpannya. Tidak ada yang tahu," katanya. Wanita tua itu hanya tersenyum dan menjawab, "Tuhan tahu, Nak. Tuhan tahu, dan itulah satu-satunya hal yang penting." Ada lagi. Suatu hari, hujan turun dengan deras dan pasar sepi. Wanita tua itu tidak menjual satupun kuenya. Ia tidak mengeluh. Ia pulang ke rumah, membagi sisa kuenya kepada anak-anak tetangganya yang miskin. Ketika anak-anak itu bertanya mengapa ia memberi kue gratis, ia menjawab, "Tuhan ingin kalian kenyang." Ia tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan lantang, tetapi setiap perbuatannya adalah sebuah doa. Abu Nawas menghela nafas, menatap langsung ke arah para pendeta. "Wahai tuan-tuan, pertanyaan saya adalah, apakah kebaikan wanita ini bukan wahyu dari Tuhan? Apakah Tuhan hanya berbicara kepada nabi dan pendeta, bukan kepada hati orang biasa? Apakah wahyu hanya datang dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk perbuatan yang tulus dan jujur?" Kisar ini menghantam inti argumen para pendeta. Mereka telah membangun keyakinan mereka di atas fondasi bahwa wahyu adalah sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki pengetahuan teologis. Namun Abu Nawas telah menunjukkan bahwa wahyu sejati dapat ditemukan dalam tindakan seorang wanita tua yang sederhana. Ia membuktikan bahwa kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang adalah bentuk wahyu yang paling murni, yang tidak memerlukan kitab atau dogma untuk dimengerti. Kaisar Bizantium yang dari tadi memperhatikan, kini mengangguk-angguk setuju. Ia menatap para pendeta dengan tatapan menuntut, seolah meminta jawaban atas pertanyaan Abu Nawas.
Kerumunan hadirin mulai berbisik, terinspirasi oleh cerita wanita tua itu. Mereka menyadari bahwa kebenaran yang mereka cari selama ini tidak berada di langit, tetapi ada di dalam hati mereka. Para pendeta itu terpojok. Mereka tidak bisa membantah cerita Abu Nawas karena cerita itu tidak didasarkan pada teks, melainkan pada moralitas universal. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghabiskan hidup mereka untuk melindungi sebuah ide yang terlalu sempit, dan Abu Nawas telah menghancurkan itu dengan sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu. Ia telah memenangkan babak ini dengan senjata yang paling tidak terduga, kekuatan cerita. Kisah Abu Nawas tentang wanita penjual kue telah membalikkan suasana debat. Para pendeta yang tadinya penuh percaya diri kini tampak gelisah. Sementara mereka berusaha mencari celah dalam logika Abu Nawas, tiba-tiba terdengar suara polos yang memecah keheningan. Seorang anak kecil yang ikut bersama ayahnya, seorang pedagang di Konstantinopel, mengangkat tangannya dengan keberanian yang luar biasa. Ia bertanya kepada Kaisar, "Yang mulia, bolehkah saya bertanya kepada para pendeta ini?" Kaisar Bizantium yang terkesan dengan keberanian anak itu mengizinkannya. Para pendeta menatap anak itu dengan wajah masam, menganggapnya tidak relevan dan mengganggu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum, menyadari bahwa pertanyaan dari hati yang murni seringkali lebih tajam daripada argumen yang paling rumit sekalipun. Anak itu melangkah maju dengan langkah-langkah kecil, ia menatap ke arah para pendeta dengan mata yang jernih dan polos. Bapak-bapak yang terhormat, mulainya. Ayah saya bilang Tuhan itu baik dan mencintai semua orang. Tapi mengapa di dalam gereja Anda hanya berdoa untuk orang yang masuk gereja? Apakah Tuhan hanya mencintai orang yang masuk gereja? Pertanyaan yang begitu sederhana itu menghantam para pendeta dengan telak. Selama ini mereka telah mempraktikkan ajaran yang membatasi kasih Tuhan hanya pada pengikut mereka. Pertanyaan dari anak kecil itu langsung menyerang inti dari eksklusivitas yang mereka klaim. Seorang pendeta berusaha menjawab dengan gagap. Tentu saja Tuhan mencintai semua orang, anakku, tetapi jalan menuju keselamatan hanya melalui gereja. Sebelum ia selesai, Abu Nawas memotongnya. Ia berlutut di hadapan anak itu dan menepuk pundaknya. "Nak, pertanyaanmu lebih berharga daripada 1000 buku teologi," katanya dengan suara yang penuh kasih. Ia kemudian berdiri dan menoleh ke arah para pendeta. "Wahai tuan-tuan, tidakkah kalian mendengar? Seorang anak kecil saja tahu bahwa kasih Tuhan itu universal, tidak mengenal batas. Kalian telah membangun tembok di sekeliling kasih-Nya, mengklaim bahwa Tuhan hanya mencintai segelintir orang, sementara hati seorang anak kecil pun tahu bahwa kasih Tuhan meliputi semua makhluk. Bukankah ini adalah bukti bahwa wahyu sejati ada di dalam hati nurani, bukan di dalam doktrin?" Kerumunan hadirin, termasuk para bangsawan dan menteri, mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa kebenaran yang paling murni seringkali diucapkan oleh mereka yang belum terkontaminasi oleh dogma dan kekuasaan. Abu Nawas melayangkan pukulan terakhir. Jadi, ia menyimpulkan, jika Anda bersikeras bahwa wahyu hanya diturunkan kepada orang-orang yang Anda pilih, maka Anda tidak sedang berbicara tentang Tuhan yang Maha Adil dan Maha Pengasih, melainkan tentang Tuhan yang Anda ciptakan sendiri. Tuhan yang sejati tidak memiliki batasan. Wahyunya ada di mana-mana, dalam senyum seorang ibu, kejujuran seorang pedagang, dan pertanyaan polos anak. Wahyu adalah kebaikan yang ada di dalam hati setiap manusia, dan Tuhan tidak memiliki batasan. Dengan kesimpulan ini, Abu Nawas mengakhiri argumennya. Ia tidak membantah teologi para pendeta, tetapi ia menunjukkan bahwa teologi mereka tidak sesuai dengan akal sehat dan hati nurani. Ia telah memenangkan debat tidak dengan logika yang rumit, tetapi dengan logika yang paling sederhana, logika dari kasih dan keadilan. Wajah para pendeta kini tidak lagi menunjukkan kesombongan, melainkan rasa malu dan kekalahan. Mereka telah dikalahkan oleh seorang pelawak dan seorang anak kecil. Setelah pertanyaan anak kecil itu, suasana di aula istana berubah total. Kerumunan yang tadinya tegang, kini tampak lebih santai. Bahkan beberapa di antaranya mengangguk setuju dengan kesimpulan Abu Nawas. Para pendeta yang terdiam dan terhina hanya bisa menundukkan kepala mereka. Mereka tidak memiliki jawaban yang logis untuk menghadapi argumen yang begitu sederhana dan kuat. Mereka kalah, bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena kurangnya kebijaksanaan.
Kaisar Bizantium yang telah mengikuti setiap kata dari awal hingga akhir, kini bangkit dari singgasananya. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan penuh hormat. "Wahai Tuan dari Baghdad," ujarnya, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. "Engkau datang ke negeri kami bukan dengan kekuatan pedang, melainkan dengan kekuatan akal. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa kebenaran tidak harus rumit, dan wahyu tidak harus eksklusif. Engkau telah mengalahkan 10 pendeta terbaik kami, bukan dengan hafalan, melainkan dengan hati nurani." Kaisar kemudian menoleh ke arah para pendeta. "Saya telah mendengarkan kalian. Argumen kalian didasarkan pada teks, sementara argumen beliau didasarkan pada logika dan moralitas. Saya melihat kebenaran yang lebih besar dalam cerita tentang wanita penjual kue, daripada dalam semua kutipan yang kalian bacakan. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa utusan dari Baghdad adalah pemenang debat ini." Keputusan Kaisar disambut dengan tepuk tangan dari para hadirin. Juru tulis dari Baghdad segera mencatat keputusan itu untuk dilaporkan kembali kepada Khalifah Harun al-Rashid. Namun di tengah sorak-sorai kemenangan, para pendeta tidak terima. Pendeta senior yang memimpin rombongan itu melangkah maju. "Yang mulia Kaisar, kami tidak bisa menerima keputusan ini," serunya. "Ia tidak membuktikan apapun. Ia hanya menggunakan cerita-cerita fiksi dan analogi yang tidak relevan dengan teologi. Kami menuntut bukti yang lebih kuat, bukti yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, yang bisa membuktikan bahwa wahyu Anda lebih kuat dari wahyu kami." Kaisar ragu sejenak. Ia menyadari bahwa para pendeta ini tidak akan menyerah begitu saja. Ia menatap Abu Nawas seolah meminta pendapatnya. Abu Nawas tersenyum, tidak terganggu oleh protes para pendeta. "Baiklah, saya akan berikan bukti yang Anda minta. Saya akan berikan bukti yang bisa disentuh dan dilihat. Bukti yang akan membuktikan bahwa wahyu dari Tuhan adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar kata-kata." Para pendeta yang sempat merasa terhina, kini kembali menatap Abu Nawas dengan penuh keraguan, tetapi mereka tidak bisa menolak tantangannya. Abu Nawas telah menerima tantangan itu dengan syarat yang mereka minta sendiri. Semua mata kini tertuju kepadanya, menanti bukti apa yang akan ia tunjukkan. Ini adalah babak baru, dan kali ini Abu Nawas harus menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar logika dan cerita. Ia harus menunjukkan keajaiban yang nyata. Setelah para pendeta menuntut bukti nyata, Abu Nawas meminta waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Ia keluar dari aula dan kembali beberapa saat kemudian dengan membawa sebuah wadah berisi air, sebuah piring kecil, dan beberapa helai rumput kering. Peralatan sederhana ini jauh dari apa yang diharapkan oleh para hadirin yang mungkin membayangkan mukjizat besar. Ia meletakkan semua barang itu di meja di depan panggung, lalu menatap para pendeta dengan tenang. "Wahai tuan-tuan," mulainya, "kalian menuntut bukti nyata tentang wahyu, bukti yang dapat disentuh dan dilihat. Maka saya akan memberikan bukti dari ilmu pengetahuan yang juga merupakan wahyu dari Tuhan." Abu Nawas menunjuk wadah berisi air. "Ini adalah air. Tanpa air tidak ada kehidupan. Apakah air ini tidak memberikan wahyu setiap kali ia membasahi tanah yang kering dan menumbuhkan tanaman? Apakah ia tidak berbisik tentang kasih sayang Tuhan setiap kali ia memuaskan dahaga makhluk hidup?" Para pendeta hanya diam. Mereka bingung bagaimana cara menjawab pertanyaan puitis ini. Mereka hanya bisa melihat air biasa. Abu Nawas melanjutkan. Ia mengambil piring kecil dan meletakkannya di samping air. "Ini adalah piring kosong. Jika saya meminta Anda untuk mengubah air ini menjadi wahyu, Anda tidak akan bisa. Sama seperti jika saya meminta Anda untuk mengubah debu menjadi emas." Kemudian, ia mengambil rumput kering dan menggosoknya dengan cepat. Tiba-tiba, percikan api kecil muncul. Ia dengan cepat menempatkan percikan api itu pada tumpukan kecil rumput kering yang lain, dan api pun menyala. Kerumunan berbisik-bisik terkesan dengan keahlian Abu Nawas. "Ini adalah api," kata Abu Nawas menunjuk kobaran api kecil yang menyala. "Wahyu, wahai tuan-tuan, adalah seperti api. Ia tidak datang dari sebuah perintah, tetapi dari sebuah reaksi. Wahyu adalah kebenaran yang dapat memberikan manfaat. Api ini dapat menghangatkan kita, dapat memasak makanan kita, dan dapat membantu kita melihat dalam kegelapan. Ia adalah bukti nyata dari kekuasaan Tuhan yang bermanfaat bagi manusia." Membiarkan api itu menyala sebentar, dengan hati-hati memadamkannya. Kalian melihat api ini? Ia tidak memilih siapa yang harus dihangatkan. Ia tidak meminta siapapun untuk percaya sebelum ia memberikan manfaatnya. Wahyu juga seperti itu.
Wahyu yang sejati adalah kebaikan yang bermanfaat bagi semua orang, terlepas dari keyakinan mereka. Wahyu adalah ilmu pengetahuan yang membantu kita memahami alam semesta. Jadi, Abu Nawas menyimpulkan, wahyu tidak hanya datang melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Wahyu tidak hanya datang dari surga, tetapi juga dari alam. Wahyu adalah kebenaran yang tercermin dalam kebaikan dan manfaat. Bukti yang kalian minta ada di sekitar kita. Dalam air yang memberi kehidupan, dalam api yang memberikan kehangatan, dalam matahari yang memberikan cahaya. Bukti-bukti ini adalah wahyu dari Tuhan yang tidak pernah berhenti berbicara kepada kita. Dengan argumen ini, Abu Nawas telah memberikan bukti yang paling nyata dan tak terbantahkan. Ia menunjukkan bahwa wahyu bukanlah sesuatu yang eksklusif, melainkan sesuatu yang universal dan dapat ditemukan di mana saja. Para pendeta yang menuntut bukti kini tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari bahwa mereka telah dikalahkan di arena yang paling tidak mereka duga, arena akal sehat dan ilmu pengetahuan. Mereka tidak bisa membantah air, api, dan alam semesta, karena mereka adalah wahyu yang nyata. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula istana. Argumen Abu Nawas tentang air, api, dan alam semesta sebagai wahyu nyata telah meninggalkan pendeta dalam kondisi yang paling tidak berdaya. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik dogma atau kutipan-kutipan teologis. Mereka telah dihadapkan pada kenyataan yang tak terbantahkan. Di antara mereka ada seorang pendeta yang berusia lanjut, janggutnya sudah memutih, dan matanya penuh dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari puluhan tahun belajar dan merenung. Ia adalah pendeta yang sama yang mencoba berdebat tentang wahyu tersembunyi di awal debat. Selama ini, ia telah mengikuti setiap kata Abu Nawas, dan ia merasakan bagaimana setiap argumen Abu Nawas, meskipun sederhana, meruntuhkan fondasi keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Pendeta itu melangkah maju. Ia tidak menatap Abu Nawas, melainkan menatap Kaisar Bizantium. Yang mulia, ia memulai dengan suara yang bergetar. Hamba telah menghabiskan hidup hamba untuk membaca kitab suci, untuk menghafal ayat, dan untuk melindungi tradisi. Kami percaya bahwa wahyu adalah sesuatu yang suci, yang harus dijaga dari orang-orang awam. Ia kemudian menghela nafas panjang dan menoleh ke arah Abu Nawas. Ada rasa hormat yang jelas di matanya. Namun tuan dari Baghdad ini telah membuka mata kami. Ia telah menunjukkan bahwa kami terlalu fokus pada kata-kata hingga kami lupa pada makna. Kami telah mengurung wahyu di dalam buku dan di dalam gereja, hingga kami lupa bahwa wahyu itu ada di mana-mana. Pengakuan itu membuat para pendeta lain terkejut. Mereka tidak menyangka salah satu pemimpin mereka akan mengakui kekalahan. Kami berpendapat, lanjut pendeta itu, bahwa wahyu hanya datang dari Tuhan kepada para nabi. Tetapi kami lupa bahwa hati yang jujur, tangan yang menolong, dan pikiran yang adil adalah juga wahyu dari Tuhan. Wanita tua penjual kue yang diceritakan oleh tuan ini adalah wahyu yang lebih kuat daripada banyak khotbah yang pernah saya dengar. Anak kecil yang bertanya tentang kasih Tuhan juga merupakan wahyu. Suasana di aula menjadi semakin hening. Semua mata kini tertuju pada pendeta itu yang dengan rendah hati dan tulus mengakui kebenarannya. Ia bukan hanya mengakui kekalahan dalam debat, tetapi juga mengakui kekeliruan dalam cara pandangnya selama ini. Wahyu, wahai yang mulia dan hadirin, wahyu petunjuk, aturan dan petunjuk itu ada di mana-mana, bukan hanya di dalam kitab suci. Petunjuk itu ada di dalam air yang memberi kehidupan, di dalam api yang memberi kehangatan, dan di dalam hati nurani yang membuat kita membedakan yang benar dan yang salah. Ia menoleh ke arah rekan-rekannya yang masih terdiam. Kami terlalu sibuk menjaga wahyu hingga kami lupa untuk menjadikannya pedoman hidup. Kami terlalu sibuk berdebat tentang Tuhan hingga kami lupa untuk merasakan kehadirannya dalam kebaikan yang sederhana. Pendeta itu kemudian membungkuk kepada Abu Nawas. Tuan dari Baghdad, Anda bukan hanya seorang pelawak, Anda adalah seorang guru. Anda telah mengalahkan kami bukan dengan pengetahuan yang lebih tinggi, tapi dengan pemahaman yang lebih. Anda telah menunjukkan kepada kami bahwa wahyu adalah milik semua orang dan tidak dapat dikurung dalam buku atau dogma. Pengakuan ini menjadi akhir dari debat. Dengan pengakuan dari salah satu pendeta senior, semua pendeta lainnya terpaksa mengakui kekalahan. Kekalahan mereka bukanlah kekalahan yang memalukan, tetapi kekalahan yang membebaskan.
Mereka telah dibebaskan dari pemahaman yang sempit dan diperkenalkan pada pemahaman yang lebih luas dan lebih universal tentang wahyu. Kaisar Bizantium yang menyaksikan pengakuan itu memberikan tepuk tangan yang meriah. Ia tidak hanya merayakan kemenangan Baghdad, tetapi juga merayakan kemenangan akal sehat dan hati nurani. Ia menatap Abu Nawas dengan mata penuh rasa hormat. Abu Nawas telah berhasil menyelesaikan misinya, bukan hanya dengan memenangkan debat, tetapi juga dengan mengubah cara pandang lawan-lawannya. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran Tuhan tidak pernah eksklusif. Ia ada pada air yang memberi hidup, api yang memberi hangat, dan kasih sayang yang kita berikan pada sesama. Kadang, kita terlalu sibuk berdebat tentang agama hingga lupa mempraktikkan kebaikannya. Jika kamu merasa kisah ini memberikan sudut pandang baru, jangan lupa klik like dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.